yang paling penting sih usaha dan doa. Jadi ya tahap terakhir setelah semua sudah dilalui gitu ya pasrah gitu ya dok. Kita udah berusaha secara maksimal ya, tinggal takdir Allah gitu dok yang menentukan, dan ubah mindset ya dok. Jadi kita memang berusaha gitu kan buat pengennya sekolah lagi gitu ya dok, dapat spesialis ilmu yang lebih gitu. Tapi ya bukan berarti dengan misalnya nanti nggak dapat LPDP terus misalnya tes PPDS misalnya belum lolos, bukan berarti itu satu-satunya jalan kita buat sukses gitu ya dok ya. Banyak banget dokter-dokter di luar sana yang nggak sekolah spesialis pun kan banyak yang sukses ya dok ya, banyak yang bahagia juga, sukses hidupnya. Nah itu jadi ya pasrah aja sama ketentuan Allah, nanti tinggal Allah yang jawab gitu ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Mila di Nukleus Podcast, ngobrol santai dan nggak news. Halo pemirsa YouTube RSN Utuban. Gak bosan-bosan nih kami menampilkan atau menghadirkan bintang tamu yang spesial, karena kali ini kita juga menghadirkan seorang dokter gigi cantik yang juga praktik di RSN Utuban dan kliniknya. Nah, beliau ini adalah seorang dokter gigi dan juga seorang ibu muda. Nah, apa sih yang membuat si dokter cantik ini kita undang? Beliau sekarang menjadi salah satu nomini dari LPDP untuk program spesialis dokter gigi. Nah, langsung aja nih kita sambut Dokter Gigi Ichma Grufita Putri. Oke. Iya, pagi Dokter Mila. Pagi. Nah, teman-teman kalau mungkin familiarnya namanya Dokter Ichma, kalau saya panggilannya sudah akrab panggilnya Vita gitu ya. Karena kan panggilannya Vita dong, Iya, tapi setiap perkenalan ujung-ujungnya dipanggilnya Ichma. Lebih sulit ya. Nah itu makanya sama, lebih aku sulit. juga nggak terlalu suka dipanggil nama depanku karena iya. seringkali salah sebut. Iya. Ya kan sama. Agak susah jadi Agak susah. enakan panggil Vita aja ya. Iya, panggil Vita boleh, panggil Ichma juga boleh. Terserah. Mungkin Dokter Vita boleh memperkenalkan diri buat teman-teman pemirsa dari Nukleus Podcast. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Ichma Grufita Putri, biasa dipanggil Ichma boleh, dipanggil Vita juga boleh. Saya berasal dari Malang ya dok ya. Kebetulan Dr. Mila ini kakak kelas saya waktu SMA loh. Saya kaget banget waktu pertama ketemu Dr. Mila di sini ya dok ya. Padahal jauh banget ya dari Iya, padahal jauh banget kan di Tuban, jauh banget dari Malang. Alhamdulillah masih ketemu yang satu asal iya. Gitu. Oke, Dokter Vita ini juga kebetulan adalah alumni. Kita kampus sama SMA-nya sama ya? Sama dong. Asalnya sama-sama dari Malang, terus juga alumni SMA 3 Malang, cuman beda satu angkatan aja ya? Iya, beda angkatan. Saya 2012, Dokter Vita 2013. Betul. Nah, Dokter Vita ini juga alumni dari Universitas Brawijaya, Fakultas Kedokteran Gigi, angkatan 2013. 2014 saya dong. Oh, 14 dong. ya? Oke. Oke, Dokter Vita nih, gimana nih kesibukannya sekarang? Sekarang kalau sehari-hari ya tetap di klinik NU itu ya dok ya. Di sini cuman beberapa kali kalau lagi ada dokter gigi yang cuti, saya baru menggantikan di sini. Tapi saya setiap hari di klinik NU. Monggo kalau yang mau periksa ke klinik NU. Oh iya, sekalian aja nih, Dokter Vita jadwalnya di klinik NU hari apa aja sih? Setiap hari dokter jam 1 siang sampai jam 8 malam. Hari Setiap Minggu? hari Senin sampai Jumat aja dong. Oke. Sabtu minggunya Libur. Kalau tanggal merah juga libur. Tanggal merah libur dong. Oke. Ya. Jadi kalau teman-teman nih ada yang merasa mungkin cenut-cenut giginya Iya, gitu gitu ya, kan. atau kok kayaknya ini lubang gitu, atau udah patah gitu Iya, ya, patah, langsung atau aja datang ke klinik. Kalau fase satunya bisa dilihat nih, Iya, klinik NU, klinik langsung aja nanti bisa konsultasi lebih lanjut sama Dokter Gigi Vita. Ya, monggo. Oke, kalau misalnya teman-teman ini belum tahu ya, Dokter Vita ini sudah menjadi seorang ibu rumah tangga juga ya, Iya, udah dong. punya 1 anak. Alhamdulillah. Nah, tapi Dokter Vita ini akhirnya memilih untuk mencoba untuk melanjutkan sekolah spesialis ya akhirnya. Iya. Oke, rencananya Dokter Vita ini ambil spesialis apa sih? Ya, jadi rencana saya mengambil spesialis ortodonti, dokter. Kalau orang awam mungkin kenalnya perawatan behel ya, behel atau mungkin kawat gigi, ya itu sama. Jadi
pinginnya insya Allah pinginnya ambilnya ke sana gitu, Dok. Oke. Nah, kalau sekolah spesialis itu ya kalau bisa dibilang yang dipersiapkan banyak ya. Baik segi apa ya? Persiapan belajarnya, terus juga persiapan mentalnya, keluarga yang perlu dikondisikan. Itu yang utama ya, Dok. Terus juga mungkin juga biaya yang perlu dipertimbangkan ya. Oke, kalau pertama nih soal belajar, Dokter Vita udah belajar nyicil-nyicil dari sekarang atau gimana? Iya itu, Dok. Kalau sebenarnya kalau balik lagi ke rencana sekolah itu memang nggak secepat ini ya, Dok ya. Awalnya ya. Awalnya memang ingin sekolah lagi, cuman nggak secepat ini juga sebenarnya. Pengen kerja dulu, pengen nikmatin jadi dokter umum itu gimana, menangani pasien itu gimana. Nah ternyata kemarin kan memang ada pengumuman tiba-tiba, Dok, dari LPDP. Jadi LPDP itu merupakan lembaga pengelola dana pendidikan. Dia dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memang khusus memberikan beasiswa pendidikan gitu ya, Dok. Nah itu akhir tahun 2022 itu kemarin ada pengumuman kalau membuka beasiswa dokter spesialis, termasuk di situ dokter gigi spesialis. Nah terus ya sempat kaget juga ya, Dok ya. Kaget juga. Terus saya lihat persyaratannya, terus kok kayaknya bisa nih. Coba gitu. aja Ya, coba gitu dulu ya. lah gitu. Nanti kalau rezeki ya udah berarti memang jalannya disuruh sekolah gitu ya, Dok. Memang kalau ibu rumah tangga itu kadang emang ya kalau kita waktu sekolah dokter itu secara pemikiran idealis pasti pikir sekolah spesialis Benar, ya. Itu benar. hampir semuanya selalu mikir kayak gitu. Ya mungkin ada lah cuma sebagian kecil gitu yang enggak mungkin pengennya jadi bisnis atau segala macam. Tapi apa emang sejak awal kita itu pengennya ambilnya ortodonti atau mungkin sebenarnya minatnya sebenarnya masih banyak, cuman kayaknya peluangnya ini ada di ortodonti gitu. Kalau sebenarnya kalau sukanya ya, Dok ya, minatnya ya, karena kita milih bidang spesialis itu kan kembali ke diri kita masing-masing ya, Dok ya. Apalagi kalau dokter umum seperti Dokter Mila kan lebih banyak cabangnya, lebih harus teliti lagi. Nah kalau dari saya sendiri sih sebenarnya suka-suka aja di berbagai bidang gitu ya, Dok. Cuman yang bikin saya akhirnya klik di bidang ortodonti adalah saya penasaran sama ilmunya, Dok. Karena dulu waktu S1, waktu kuliah ya, itu ilmu untuk pemasangan behel atau kawat gigi itu nggak diajarkan. Oh gitu ya. Jadi benar sebenarnya itu bukan kompetensi dokter gigi umum untuk mengerjakan kawat gigi ya atau behel. Nah, jadi di situ saya sebenarnya penasaran di situ, Dok, gimana sih dari yang gigi yang awalnya itu misalkan berantakan gitu ya, Dok ya, kok bisa jadi rapi, itu gimana? Nah, itu saya sebenarnya pingin tahu banyak itu ilmunya seperti apa. Dan kebanyakan kan kalau di hasil akhirnya ya, Dok ya, pasien itu alhamdulillah banyak yang suka gitu dengan hasil perawatan ortodonti, kan pada puas gitu ya, Dok. Nah itu kan bikin keinginan tersendiri gitu, Dok ya. Jadi pasien itu seneng gitu sama hasil perawatannya. Nah itu saya tertariknya di situ sebenarnya, pengen tahu lebih banyak gitu, Dok. Oke, kalau kita tahu ya LPDP itu kan lebih ke arah pembiayaannya ya. Iya, betul. Kalau itu kan memang misalnya sudah ditentukan rencananya saya memilih di Universitas A gitu. Rencananya Dokter Vita mau di mana nih? Pinginnya coba daftarnya. Kalau dari LPDP sendiri itu memperbolehkan kami itu daftar di 3 universitas ya, Dok. Terserah kita pilihnya di mana. Kebetulan kalau saya kemarin saya pilih pertama di UNER, Universitas Erlangga Surabaya, yang kedua di Universitas Gadjah Mada Jogja, yang ketiga di Universitas Pajajaran Unpad. Gitu. Tapi ya tetap pinginnya sih, Dok ya, yang deket-deket aja lah. Padahal mungkin dalam hati pengennya kalau bisa di Brawijaya kalau ada ya. Tapi biasanya surat ibu-ibu. Bener banget, tapi sayangnya belum ada ya, Dok ya. Bener ya, mungkin siapa tahu nanti Brawijaya ada waktu dekat. Amin. Sekolah spesialis untuk dokter gigi ya. Sebenarnya alasannya kan satu, mungkin anak ya. Iya benar, apalagi yang sudah berkeluarga seperti kita ya, Dok. Yang punya bocil di rumah itu kepikiran. Biasanya lah terus kalau nanti
semisal nih, oke lah kalau mungkin Surabaya mungkin masih deket ya, lu keterimanya mungkin di Bandung atau di Jogja gitu, rencananya gimana nih sama Rencana adik kalau bayi ini? kalau anak ya insya Allah rencananya memang saya ikut saya dok gitu. Tapi nanti masalah mungkin pengasuh ya dok ya, nah itu saya masih terus berusaha masih atau mencari keluarga atau mungkin apa day school gitu ya dok ya, nah itu masih terus dicari. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang terdekat mungkin paham ya, kalau sebelumnya agak-agak drama mencari pengasuh anak gitu. Iya, Kayaknya memang nggak gampang. iya. Udah cocok ya orangnya nggak bisa lama. Iya, kan kayak patah hati ya. Udah klik terus ditinggal gitu. Ya udah, kalau insya Allah kalau memang nanti rezekinya di sana pasti ada jalan yang dibukakan gitu ya. Oke, kalau Vita sendiri estimasi nih sekolah spesialisnya itu berapa lama sih kalau ortodontik? Kan kalau misalnya dokter umum gue spesialis kan rata-rata ya ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya sekitaran segitu. Kalau gigi berapa lama? Kalau di ortodontis sendiri ya dok itu sekitar 6 sampai 7 semester. Tapi kalau di UNER sendiri itu 7 semester dokter. Berarti Tapi kurang lebih 3,5 tahun ya? tahun ya insya Allah. Mohon doanya dok. Kalau pendaftarannya sudah nggak lama lagi kan? Dalam waktu-waktu terdekat ini udah mulai pembukaan sekolah spesialis kan? Sudah pembukaan mulai Februari kemarin dok sampai Juni nanti ya. Ini sedang Proses. mempersiapkan ininya persyaratannya, berkas-berkasnya. Kalau boleh tahu yang dipersiapkan apa aja sih? Oh mungkin kita persiapan yang LPDP dulu lah ya. Iya. Mungkin kok sebenarnya kan kemarin rekomnya sekolah rumah sakit swasta ya berarti ya. Kan kalau kebanyakan stigmanya biasanya kan milihnya di rekomnya rumah sakit daerah. Iya benar dok, benar. Kok apa ya mungkin mengejutkan juga ternyata dengan rekom rumah sakit swasta pun juga bisa gitu ya. Mungkin apa aja sih yang dipersiapkan oleh dokter Vita waktu pendaftaran LPDP kok sampai akhirnya alhamdulillah bisa keterima LPDP-nya. Jadi kalau LPDP itu sangat tricky ya dok ya. Jadi kalau kita mau ikut LPDP tapi kosongan gitu istilahnya ya, itu kok Sulit. mustahil gitu ya. Jadi tipsnya banyak isi dok sebenarnya. Ini saya sharing pengalaman aja ya dok ya, karena sebenarnya yang lebih hebat dari saya pun juga jauh lebih banyak. Disclaimer ini trik ala dokter trik Vita ya teman-teman. Bukan mutlak maksudnya harus seperti ini ya, bukan gitu. Jadi kalau saya kemarin yang pertama trik dari saya yang pertama itu tentukan tujuan sekolah dulu dok. Sebenarnya kita itu sekolah buat apa sih gitu kan dok? Bisa memang dari diri sendiri, memang pingin sekolah gitu ya dok. Bisa yang kedua mungkin apa tuntutan orang tua, tuntutan instansi mungkin. Nah itu kan macam-macam ya dok. Tapi berawal dari tujuan ini tuh menurut saya yang jadi bekal buat kedepannya gitu dok. Jadi kalau misalkan aku cuman disuruh aja nih sama orang tua sama keinginan dari diri sendiri itu rasanya beda banget gitu ya dok ya. Jadi kayak berat gitu ya. Berat gitu. Bukan dari kita sendiri. Benar. Apalagi kan persyaratan LPDP itu kan cukup banyak ya. Jadi kalau cuman tujuannya karena aku disuruh aja, nah nanti pasti di tengah-tengah persiapan kadang ada maju mundurnya gitu dok. Gitu. Kalau dari saya sendiri ya ingin sekolah ya karena ingin tahu itu tadi dok ya. Ingin mengembangkan ilmu. Ingin mengembangkan ilmu, ingin tahu lebih dalam juga di bidang itu gitu. Jadi bukan tuntutan dari siapapun sebenarnya. Terus yang kedua tentukan minatnya. Jadi udah tahu tujuannya apa, minatnya ke bidang spesialis yang mana nih. Nah itu kan benar-benar kembali ke diri kita masing-masing ya dok ya. Tiap orang ini benar-benar beda gitu. Jadi kenali dulu nih dirinya, dia lebih passion di bidang yang mana gitu. Jangan yang aku dokter gigi nih tapi aku takut sama darah ngambilnya ke spesialis bedah mulut. Nah itu kan sebenarnya menjerumuskan diri sendiri ya dok ya. Agak-agak apa ya?
gitu. Kontradiktif Iya, ya. kontra banget gitu. Jadi benar-benar harus tahu diri kita dulu, baru tentukan nanti minatnya di bidang mana. Oke. Yang ketiga, tentukan kampusnya, Dok. Oke. Ini penting sih ya, penting Iya, dengan banget. banyak pertimbangan ya. Benar. Kalau tadi kan mungkin kita pertimbangannya buat keluarga, Bisa kayak gitu, keluarga, ya. terus juga karena gigi ini kan nggak sebanyak PPDS dokter umum ya, Dok, ya. Kayaknya di semua kampus maksudnya variasinya lebih banyak ya, Dok. Sedangkan kita benar-benar harus jeli nih di prodi yang kita ingin, di universitas mana nih yang bisa bekerja sama dengan LPDP. Oh, gitu Dok. ya. Jadi kemarin itu sempat cuman 4 univ aja yang ada buat bidang ortodonti. Oh iya. Padahal sebenarnya ada lagi selain itu. Cuman ya memang kita karena apply-nya ke LPDP, berarti kan kita harus ikut peraturan yang rules yang udah dikeluarkan oleh LPDP gitu. Jadi Kalau boleh tahu, kalau dari LPDP rulesnya di univ mana aja yang univnya di UI dong, Jakarta, Oke. terus di Bandung Unpad, di UGM, di UNER, sama di Hasanuddin Makassar. Oke, yang Tapi- Hasanuddin jelas nggak mungkin Iya, ya, terlalu jelas jauh ya. gitu. Jadi kalau udah tahu tujuannya apa, minatnya ke bidang mana, cari di webnya LPDP ini adanya di universitas mana gitu buat bahan pertimbangan kita juga ya, Dok ya. Terus selanjutnya ini penting sih, Dok, komunikasikan dengan keluarga. Oke. Gitu. Kalau yang sudah berkeluarga Iya, ya. apalagi kita yang udah berkeluarga, jangankan yang udah berkeluarga ya, Dok ya. Kalau kita masih sendiri pun tetap komunikasi dengan keluarga itu kan sangat penting ya. Termasuk di situ minta izin dari orang tua, apalagi kalau yang sudah berkeluarga ya minta izin dari suami atau istri. Terus minta doa restu, itu penting banget sih, Dok. Karena kemarin itu ada loh sempet yang cerita nggak bilang siapa-siapa, pengennya buat surprise. Itu kan. Sayang ya. Nah iya, Ya. takutnya nanti kalau misalkan ada apa-apa di tengah, nanti kondisinya jadi dibalik, kayak lo dulu kan nggak izin apa gimana. Nah itu kan hal yang nggak kita inginkan ya, Dok. Yang selanjutnya belajar dengan taktis, Dok. Maksudnya itu LPDP ini kan tahapannya banyak ya, Dok ya. Nanti ada tes bakat skolastik juga. Itu mirip-mirip TPA tapi beda, Dok. Jadi belajar dengan taktis itu maksudnya kita cari tahu dulu nih, Dok, tipe soalnya itu gimana sih yang diminta sama ujiannya LPDP gitu. Jadi nggak usah belajar semua tipe soal TPA dipelajarin, itu kan kayaknya wasting time ya, Dok ya. Jadi belajar yang memang dibutuhkan aja buat ujian. Ya, belajar semua memang lebih bagus, tapi kalau kita bisa fokus ke situ kan itu sepertinya lebih mempersingkat waktu gitu, Dok ya. Oke, kalau stepnya itu kalau boleh tahu ujiannya apa aja sih waktu Ada itu? 3 tahap, Dok. Yang pertama itu seleksi administrasi dari berkas-berkas yang dipersyaratkan sama LPDP. Yang kedua tes bakat skolastik, Dok. Itu mirip sama TPA, tapi jenis soalnya beda, Dok. Itu tadi yang saya bilang harus cari tahu dulu kita ini tipenya kayak gimana gitu, karena kalau kita tiba-tiba dihadapkan dengan ujian yang seperti itu pasti bingung nanti cara jawabnya gimana nih gitu. Jadi Jadi sambil search-search aja iya, ya sambil soal-soalnya searching gitu ya. Kebetulan di YouTube juga udah lumayan banyak sih, Dok gitu. Cuman kalau buku-buku hard copy-nya memang belum ada gitu. Oh berarti ya Jadi, memang tinggal kita aja nyari di Iya, internet benar, gitu ya, rajin-rajin benar, baca-baca, benar. lihat video gitu ya. benar. Habis itu setelah lulus tes bakat skolastik tahap terakhir itu yang paling menentukan ya, Dok ya, itu tes wawancara gitu. Tes wawancara kemarin ada 3 interviewer. Yang pertama dari dengan bidang terkait. Jadi kalau misalkan saya mengambil bidang ortodonti, kemarin kebetulan interviewernya itu dari profesor ortodonti, Dok, kalau nggak salah di Unpad. Terus yang kedua ada dari psikolog juga, Dok. Jadi gimana cara kita menjawab pertanyaan itu ternyata dinilai juga, Dok, sama psikolognya itu. Yang ketiga dari pihak LPDP-nya itu sendiri. Jadi ya 3 wawancara dengan 1 calon penerima beasiswa gitu. Oke. Kalau tadi ya mungkin kalau tes tadi kan kalau tes tulisnya ibaratnya ya tes skolastik tadi yang kita jelasin itu ya kita bisa lah belajar sendiri. Kalau wawancara itu gimana ya suasananya waktu kita diwawancara, mungkin ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih kita ingat, mungkin teman-teman yang penasaran yang membayangkan gimana sih suasananya waktu diwawancara gitu.
Wawancaranya kebetulan yang saya kemarin itu semuanya itu online dok. Oke. Iya, karena mungkin masih hybrid ya dok ya waktu itu, jadi masih banyak yang online. Tapi sebelum pandemi LPDP ini wawancaranya selalu offline. Nah itu kayaknya lebih gredeg lagi ya dok ya. Kalau kemarin itu masih online, jadi masuk Zoom gitu, langsung dihadapkan dengan 3 interviewer. Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam dok wawancaranya. Lumayan lama. Jadi pertanyaannya sebenarnya sebelum pada saat kita mendaftar itu kan kita mengisi CV di web ya dok ya. Inti dari wawancara adalah interviewer itu menanyakan apa yang sudah kita tulis gitu. Jadi mirip wawancara kerja gitu ya. Benar dok gitu. Jadi memang salah satu tips dan triknya LPDP juga pada saat apply beasiswa di web itu benar-benar harus tulis apa adanya gitu dok. Jadi jangan mengada-ngada juga, jangan terlalu menyombongkan diri juga, karena kan ada pewawancaranya ada psikolognya juga ya dok ya. Jadi kalau kita menulis sesuatu yang ternyata itu bukan kita gitu, nanti pasti akan diulik terus pada saat wawancara dan nantinya akan menyulitkan kita gitu dok. Jadi kalau list pertanyaannya sebenarnya ya kayak ceritakan tentang kamu dan keluargamu gitu-gitu aja sih dok. Kerja sudah berapa lama, kenapa kok pilih bidang itu, pilihnya univ mana, alasannya apa, gitu-gitu aja sih dok. Jadi selama kita bisa menjawabnya dengan lancar ya insya Allah insya Allah bisa sih dok gitu. Yang juga tadi dengan doa dari orang-orang terdekat ya. Betul, itu setelah membantu melancarkan semuanya. Betul. Jadi kita usaha udah semaksimal mungkin tapi tanpa doa dari keluarga, orang tua kan rasanya mustahil ya dok ya. Itu jadi yang paling penting sih usaha dan doa. Jadi ya tahap terakhir setelah semua sudah dilalui gitu ya pasrah gitu ya dok. Kita udah berusaha secara maksimal ya tinggal takdir Allah gitu dok yang menentukan dan ubah mindset ya dok. Jadi kita memang berusaha gitu kan buat pengennya sekolah lagi gitu ya dok, dapat spesialis ilmu yang lebih gitu. Tapi ya bukan berarti dengan misalnya nanti nggak dapat LPDP terus misalnya tes PPDS misalnya belum lolos, bukan berarti itu satu-satunya jalan kita buat sukses gitu ya dok ya. Banyak banget dokter-dokter di luar sana yang nggak sekolah spesialis pun kan banyak yang sukses ya dok ya, banyak yang bahagia juga, sukses hidupnya. Nah itu jadi ya pasrah aja sama ketentuan Allah, nanti tinggal Allah yang jawab gitu ya dok ya. Kalaupun memang belum lolos misalnya ya pasti masih banyak jalan lain yang Allah siapkan buat kita gitu. Jadi sebenarnya LPDP ini adalah baru langkah awal ya saat kita memilih untuk mau sekolah spesialis mungkin ya kalau dokter umum dan dokter gigi ya. Kalau misalnya sudah nih kita sudah keterima LPDP terus kita mau daftar sekolah spesialis, mungkin kadang belum tentu langsung satu kali lolos ibaratnya ya. Apakah ada mungkin beberapa kali kesempatan yang diberikan oleh LPDP sampai kita akhirnya oh ya sudah mungkin tidak bisa diberikan lagi LPDP-nya atau gimana? Setelah kita lolos ya dok sampai tahap akhir itu sebenarnya status kita itu bukan oke nih dia penerima beasiswa, itu belum. Jadi status saya sekarang masih calon penerima beasiswa. Nomine ibaratnya masih calon karena saya belum punya kampus kan dok ya itu. Jadi setelah dapat LPDP nih perjuangan belum selesai sebenarnya ya dok ya. Masih banyak banget perjuangannya. Jadi setelah dapat LPDP tahap selanjutnya adalah mencari LOE. Jadi LOE atau LOA itu kan letter of acceptance, jadi surat yang menyatakan bahwa kita diterima menjadi calon peserta prodi mana gitu. Nah itu yang harus disiapkan itu dok. Jadi dari pihak LPDP sendiri menentukan maksimal itu 18 bulan. Jadi 1,5 tahun setelah kita dinyatakan lolos tahap seleksi, kita dikasih waktu ini dok 1,5 tahun buat mendapatkan LOA itu tadi gitu. Jadi kita boleh mendaftar sekaligus di 3 kampus yang sudah kita pilih itu tadi, boleh silakan. Cuman ternyata nggak semudah itu juga dok. Ketika saya cari di web masing-masing kampus, ada yang mensyaratkan nggak boleh daftar di univ lain juga. Oh gitu ya? Jadi untuk sekarang ini saya masih fokus di universitas pilihan pertama dulu gitu. Jadi kalau boleh tahu pilihan pertama mana sih?
Kayaknya bisa nebak kayaknya. Menurut Dokter Mila di mana nih dok? Sepertinya paling dekat yang mana? Kayaknya mungkin UNER. Iya betul, pilihan pertamanya UNER dok. Ya mohon doanya ya dok ya. Semoga insya Allah lah. Kalau misalnya kita sudah berusaha, dan kita sudah ada keluarga dan orang sekitar yang support, insya Allah ya, semuanya dimudahkan. Amin. Ya. Dari tadi kita ngobrol terus ya. Iya dok. Ini gimana? kita minum dulu boleh loh, Pit. Ini ada apa ya, dok, jamu. ya? Baru tahu ini dok. Nggak pernah? Belum pernah tahu. dapat? Iya belum pernah. Oke, jadi ini jamu produknya dari Gizi Rasanu Tuban. Ini kebetulan kalau aku sih jamunya kunir asem. Iya sama dok. Sama ya, biasanya ada beras kencur, kunir asem, poka, jahe, dan macam-macam ya dok ya. macam-macam. Dan udah tersertifikasi halal. Insya Allah kalau sudah terjaga kehigienisannya dan juga sudah terjamin komposisinya bisa diminum oleh warga yang muslim utamanya. Oh iya. Kreatif, kreatif sekali ya dok berarti. Terima kasih untuk ini. Cuma nggak mau sambil dicicipin. Oh iya. Rasanya sih manis-manis asam gitu. Iya. Kalau insya Allah kalau produknya Gizi Rasanu Tuban semuanya sudah tersertifikasi halal. Nah itu yang penting ya dok ya. Jadi kalau kita udah nggak was-was lagi mau makan produknya insya Allah aman dan halal. Tapi memang apa ya, ambil sertifikasi halal itu nggak gampang. Benar memang dok. ada banyak persyaratan yang harus disiapkan sampai akhirnya bisa nempelin logonya di sini di produknya. Cuman logo aja ya dok ya. Tapi ini perjuangannya tim Rasanu ini pasti luar biasa ini dok. Iya, lumayan lama lah persiapannya, tapi alhamdulillah sudah tercapai. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Vita ini, oh ya masuknya hampir sama ya sama saya ya waktu itu ya ke RSNU iya, ya, dong. kita barengan. Ya hampir setahun lebih lah setahun ya. lebih ya, setahun lebih dari RSNU ya dok ya. Gimana, mungkin punya harapan-harapan buat RSNU ke depan ini gimana ya? Harapannya kesan dulu kali ya dok boleh, ya. boleh. Kesan. Apalagi kan kita sama-sama yang orang yang nggak asli sini ya. Iya. Harus dari Malang pindah ke Tuban, terus ini langsung bekerja di sini. Langsung bekerja. Terus gimana? Mungkin kesannya Vita? Kesannya sih sejauh ini alhamdulillah seneng sih dong di sini, alhamdulillah. Oh gitu ya, alhamdulillah berarti. Karena mayoritas karyawan di rumah sakit ini kan muda-muda gitu ya dok ya, jadi kan semangatnya ini masih sama lah dok ya, masih semangat semua gitu. Terus di sini juga antar dokter juga hubungannya baik, kemudian dengan pegawai-pegawai yang lain ya juga komunikasinya tuh enak gitu dok. Itu kan akrab gitu iya ya, akrab, jadi ya. iya gampang akrabnya juga. Jadi membuat kita yang terutama bukan orang Tuban nih datang ke sini itu dibuat nyaman gitu dok di sini. Apalagi ibaratnya kita mungkin kedepan-kedepannya masih tetap akan di Tuban ya. Iya nih dok. Karena suaminya kerjanya di Tuban gitu ya. Iya, karena suami juga kerja di sini, jadi ya insya Allah akan kembali ke sini. Kalau dokter Mila gimana dok? Masih lihat dulu kondisi, masih nggak tahu lah. Ya bisa masih mungkin di sini terus, tapi juga mungkin aja terus kalau ada perintah dipindahkan tugasnya ya. Mungkin itu, tapi masih belum tahu ya, nanti lihat lagi ya. aja. Emang nggak tahu ya dok ya. Nggak tahu, untuk sementara ini masih di sini. Gitu. Oke. Kalau mungkin itu tadi harapannya kan udah lama nih 1 tahun itu apa ya, sudah sangat familiar, udah merasa kayak memiliki ya, punya rasa memiliki. Harapannya ke depannya pengennya RSNU itu gimana sih Vita? Harapan saya buat RSNU sih semakin maju ya dok ya, tentunya makin maju, makin sukses menjadi rumah sakit pilihan bagi warga-warga yang ada di Tuban gitu. Terus ya ditingkatkan terus pelayanannya itu aja sih. Amin. Yang terakhir nih pesan nih buat penonton setia Nukleus gitu. Podcast. Iya. Boleh pesan terkait persiapan LPDP-nya disemangatin, boleh mau pesan soal gigi juga boleh, atau pesan yang lain mungkin ngasih motivasi juga boleh, monggo. Iya. Jadi ini LPDP-nya dulu ya dok ya. Mungkin ada sahabat Nukleus Podcast nih yang setelah nonton podcast ini jadi tiba-tiba tertarik nih pengen daftar LPDP. Nah ini nanti insya Allah bulan Juni atau Juli itu akan buka lagi dok gitu. Jadi yang mungkin pingin sekolah lagi, sekolah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dan
Ini tuh beasiswa pertama buat dokter gigi spesialis loh dok. Ya, Sebelumnya itu nggak sebelumnya ada, pernah ada ya? benar-benar nggak ada. Pernah ada wacana dari Kemenkes, ternyata dihapus yang dokter gigi spesialis. Jadi kan ketika ada pengumuman LPDP itu makanya seneng banget, wah ada ya yang mau ini membiayai untuk sekolah dokter gigi spesialis gitu. Jadi nanti pertengahan tahun insya Allah itu ada lagi yang tahun ini tahap 2 dok ya. Terus dipersiapkan matang-matang berkasnya gitu ya, belajar, jangan lupa minta doa restu dari keluarga, dari orang tua terutama. Terus nekat sih dong, maksudnya jangan banyak mikir lah gitu, selama ada kesempatan coba aja dulu gitu, karena kan peluang yang ada itu sebaiknya kita maksimalkan ya dok ya. Jadi ada kesempatan ya udah ayo kita coba gitu. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan, nanti takutnya nyeselnya di akhir dok. Kenapa kok? Iya, mumpung mungkin persyaratannya masih cukup. Biasanya kan dari umur ya dok ya, dari umur gitu. Jadi nothing tulus aja lah gitu. Coba aja dulu gitu. Nanti kalau kebanyakan tapinya nanti ujung-ujungnya kan nggak jalan ya dok ya. Tapi aku gini, nah itu nanti nggak jalan-jalan. Jadi ya udah coba aja dulu gitu, disiapkan dengan baik ya, insya Allah hasil itu nggak akan mengkhianati usaha ya dok ya. Jadi kalau kita berusaha secara maksimal ya insya Allah hasil yang kita dapat juga akan maksimal gitu. Terus untuk sahabat Nukleus Podcast, jangan lupa ditonton ya ini videonya. Ya, jangan lupa juga di like, komen dan subscribe. Terus di share sama teman-temannya ya, gitu ya. Betul. Atau mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan ya dok, misalnya bisa ya dok ya taruh di kolom komen, boleh banget. Boleh banget. Oh ya. Atau mungkin bisa menghubungi sosial media dan kita juga bisa, nanti pasti ada tim yang akan ya. Oke. Gitu. Iya. Oke, ya sudah, mungkin itu tadi sudah kita ada di penghujung dari pertemuan kita bersama Dokter Vita pada siang hari ini. Oh ya, sebelumnya tadi mungkin diingetin lagi nih buat teman-teman, sebelum Dokter Vita berangkat sekolah nih, kalau masih pengen konsultasi gigi oleh Dokter Vita bisa nanti di Klinik NU, jadwalnya bisa diulangi mungkin Dokter Vita. Di Klinik NU Jalan Diponegoro nomor 17, depannya SMP 2 Tuban ya dok. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 8 malam. Oke, jadi jangan melewatkan nih jadwalnya Dokter Vita. Oh ya, tanggal merah libur loh teman-teman ya, jangan lupa. Oke, nanti bisa konsultasi, mungkin ngobrol-ngobrol ya dok ya, bisa datang ke klinik. Iya, boleh banget. Oke, makasih Dokter Vita sudah meluangkan waktunya. Padahal tadi Dokter Vita podcast RS1, terima kasih banyak. Keren loh, maksudnya punya ruangan seperti ini, tepuk tangan. Teman-teman pada tadi Dokter Vita ini tegang banget, padahal tapi asik loh, ngobrolnya juga dari tadi lancar. Tegang pertama khusus ini, wah. Belum pernah ya sebelumnya ya. Belum pernah. Nggak apa-apa, ini ada pengalaman yang baru, nanti jangan kapok-kapok kalau kita undang lagi ya. Nah, ya, boleh dengan segmen yang lain juga bisa ya. Oke, siap. Sebelum kita akhiri, kita jargon dulu dong. Oke, jargon kita Nukleus Podcast, ngobrol santai dan manis gitu ya. Oke, Nukleus Podcast, ngobrol santai dan